Sahabat channel Devi Sophia yang berbahagia, di samping saya adalah Nusa Larang, atau orang sini menyebutnya dengan sebutan Nusa Gede. Nusa Larang ini dulunya merupakan sebuah keraton kerajaan Panjalu. Sahabat mau tahu penelusuran kami selanjutnya? Terus ikuti kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Devi Sophia yang berbahagia, senang sekali kita bisa bersama lagi. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengekspos destinasi wisata di Kabupaten Ciamis, yaitu Situ Panjalu. Dan pada episode kali ini kami akan mengupas tentang nusa-nusa yang ada di Panjalu. Dan sebelum kita lanjutkan ke video, saya ingatkan lagi ya sahabat untuk mau like, comment, and subscribe video kami. Sahabat yang berbahagia, cagar alam Situ Lengkong Panjalu yang berada di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis ini dahulu luasnya sekitar 67 hektar, bahkan mungkin lebih. Destinasi wisata unggulan Kabupaten Ciamis ini mempunyai banyak potensi untuk dijadikan objek wisata, baik wisata sejarah, wisata religi, wisata alam, ataupun hanya sekedar rekreasi. Oleh karena itu, karena luasnya topik yang dapat digali dari Situ Panjalu ini, maka kami mencoba membuat beberapa segmen atau episode video untuk kami ekspos kepada sahabat sekalian. Dan untuk episode kali ini, kami mencoba mengekspos nusa-nusa atau pulau-pulau yang ada di sekitar Situ Lengkong Panjalu. Dalam video ini, kami akan mengajak menelusuri ketiganya. Makanya kami sarankan sahabat menonton video ini sampai habis ya. Sahabat yang berbahagia, sejarah Situ Lengkong Panjalu berawal daripada masa bertahtanya Prabu Sanghyang Borosngora di Kerajaan Panjalu. Menurut sejarah, Prabu Sanghyang Borosngora memindahkan Prabon Kerajaan Panjalu dari Dayeuhluhur Maparah ke Nusa Larangan. Prabon di Dayeuhluhur Maparah berada di Bukit Citatah yang berada di tepi Situ Bahara atau dikenali juga sebagai Situ Sanghyang. Dan di sana sampai sekarang terdapat hutan larangan Cipanjalu, yang konon merupakan tempat bersemadinya Raja-Raja Panjalu. Sahabat, barusan kami menyebut beberapa istilah yang mungkin asing bagi sahabat, seperti Dayeuhluhur. Dayeuhluhur secara bahasa berarti kota tinggi. Kemudian Prabon. Prabon artinya kediaman raja, mungkin sama dengan istana atau keraton. Prabu Borosngora ngageger di tatar Galuh. Baiklah sahabat sekalian, sekarang kami mengajak sahabat menelusuri nusa atau pulau terbesar yang ada di Situ Lengkong ini. Nusa yang paling besar ini merupakan nusa yang paling populer dan kami yakin sahabat sudah banyak mengetahuinya. Inilah Nusa Larangan atau Nusa Gede. Untuk mencapai ke nusa ini, sahabat harus menggunakan perahu. Tapi jangan khawatir, karena pengelola telah menyediakan perahu-perahu untuk disewa. Sewaannya pun cukup murah, hanya sekitar 200 ribuan untuk satu paket, atau 20 ribuan per orang. Dan nanti sahabat akan diajak mengelilingi Nusa Gede terlebih dahulu sebelum diturunkan di gerbang Nusa Gede. Oh ya sahabat, tahukah bahwa konon dahulu kala ada satu jembatan yang menghubungkan antara daratan tepi danau dengan Nusa Gede? Walau kebenarannya belum 100% dapat diakui, tapi menurut cerita pada waktu itu, orang yang bisa ke Nusa Larang tidaklah sembarangan orang, dan harus melalui jembatan atau cukang dalam bahasa Sunda. Dan jembatannya itu berada di Dusun Cukang Padung sekarang. Hal ini ditunjang dengan ditemukannya situs Apun Otek yang konon katanya merupakan seorang gulang-gulang. Dan gulang-gulang adalah sebutan bagi seorang penjaga jembatan penghubung ke Nusa Larang tersebut.
Sahabat, ketika kita menginjakan kaki di Nusa Gede, kita akan disambut oleh dua patung harimau. Yang satu berwarna putih dan yang satunya berwarna hitam. Kaitannya dalam hal ini konon berhubungan dengan kisah Bombang Larang dan Bombang Kancana. Setelah melalui gerbang yang artistik dan konon mempunyai arti-arti tersendiri, selanjutnya kita harus melalui tangga mendaki. Katanya jumlahnya ada 80 anak tangga. Dan setelah sampai di puncak, kita akan disuguhi pemandangan yang sangat menawan dengan suasana yang sejuk dan dihibur oleh irama unggas maupun serangga yang mendiami Nusa Gede ini. Dan salah satu situs yang ada di puncak bukit yang menjadi daya tarik utama Nusa ini adalah pusara-pusara dari para pembesar kerajaan Panjalu. Dan satu di antaranya adalah pusara Prabu Haryang Kancana yang merupakan putra dari Prabu Sangyang Borosngora dan juga merupakan penerus tahta kerajaan Panjalu. Sahabat yang berbahagia, berbicara tentang Prabu Sangyang Borosngora dan Prabu Haryang Kancana mengingatkan kita pada satu kisah yang lain, yaitu kisah Prabu Hayang Bunisora dan Prabu Niskala Wastu Kancana di kerajaan Galuh. Alurnya sama, isinya hampir sama. Yang berbeda adalah nama-nama tokoh dan asal dari mana kisah itu berasal. Pertanyaan kami, tidak mungkinkah dua kisah ini menceritakan tokoh yang sama? Sahabat, kita kembali ke topik nusa-nusa yang berada di situ Lengkong Panjalu. Sebagai cagar alam, Nusa Larang memiliki vegetasi hutan primer yang relatif masih utuh dan tumbuh secara alami. Di Nusa Gede terdapat beberapa jenis flora seperti pohon kondang, pohon kileho, dan pohon kihaji, dan lain-lain. Sedangkan fauna-fauna yang hidup di pulau itu antara lain adalah tupai, burung hantu, dan kelelawar. Dan ada satu fauna endemik asli Nusa Gede Panjalu yang sangat unik, yaitu kalong. Kalong ini adalah hewan sejenis kelelawar yang cukup besar. Unik karena kalau dulu biasanya kalau sore hari gerombolan kalong ini terbang bersama-sama seperti koloni ke Astana Gede Kawali. Dan paginya gerombolan kalong ini pulang lagi ke Nusa Gede Panjalu. Dan ada satu mitos tentang kalong ini. Konon katanya saat siang hari, saat kalong-kalong ini bergelantungan di ranting-ranting pohon di Nusa Gede Panjalu ini, untuk menghindari bencana, kita jangan menyebutnya itu adalah kalong, tapi sebut saja itu adalah buah kai. Sahabat yang berbahagia, di balik ketenaran Nusa Gede di situ Lengkong Panjalu, kepopulerannya tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, menurut kami, situ Lengkong Panjalu lebih populer dari sebelumnya karena pada masa pemerintahan Kyai Haji Abdurrahman Wahid, beliau sering berkunjung dan memperkenalkan situ-situ Lengkong Panjalu. Dan keramat Prabu Haryang Kencana yang konon merupakan seorang waliullah kepada masyarakat Indonesia. Saya ingatkan, jangan lupa sahabat untuk like, komen, and subscribe video kami. Jangan lupa ya. Sahabat sekalian, selain Nusa Larang atau Nusa Gede ini, di cagar alam situ Lengkong Panjalu ini masih ada nusa-nusa yang lain, yaitu Nusa Hujung Winangun dan Nusa Pakel. Walaupun seiring dengan waktu, situ Lengkong Panjalu ini mengalami penyempitan, sehingga Nusa Hujung Winangun dan Nusa Pakel sudah tidak berbentuk pulau lagi, melainkan menyerupai tanjung saja. Sehingga kalau sahabat ingin datang ke sana, sahabat bisa melaluinya tanpa harus berperahu. Sahabat channel Depisopia yang berbahagia, pulau kedua atau nusa kedua yang berada di lokasi situ Lengkong Panjalu adalah Nusa Hujung Winangun. Ukurannya lebih kecil dari Nusa Gede. Dan nusa ini kalau kita perhatikan sudah tidak berbentuk nusa lagi, karena gugusannya sudah menyatu dengan daratan, sehingga kalau sekarang bisa disebut juga tanjung. Kalau sahabat memasuki kawasan ini, setelah melalui gerbang yang dihiasi patung harimau, kita akan melalui areal pemakaman. Dari mulai masuk disambut dengan pusara-pusara, yang kalau diperhatikan ada pusara yang baru dan ada juga pusara yang sudah tua.
Menurut penuturan masyarakat sekitar, di Nusa Hujung Winangun disemayamkan seorang cucu dari Prabu Haryang Kancana, yaitu Eyang Cayut Martabaya. Sahabat sekalian, cukup lama kami berada di Nusa Hujung Winangun ini, memperhatikan pohon-pohon yang tumbuh di sini, baik dari bentuk dan ukurannya. Kami lihat banyak pohon-pohon yang sudah tua dengan ukurannya yang sangat besar. Kami juga memperhatikan bentuk pusarannya. Dan setelah kami perhatikan, ada kesamaan dari pusara-pusara yang ada di sini, baik pusara yang baru maupun pusara yang sudah tua. Bahkan pusara Eyang Cayut Martabaya pun sendiri sama-sama menghadap ke Ka'bah. Semua arahnya sama. Melihat dari arah dan bentuk pusaranya, timbul asumsi kami bahwa Eyang Cayut dan tokoh-tokoh yang dimakamkan di sini memang benar adalah seorang Muslim. Dan kami juga berpendapat bahwa sesungguhnya masih banyak potensi yang dapat digali dan dikembangkan dari Nusa Hujung Winangun ini untuk dijadikan sebagai tujuan wisata. Sahabat yang berbahagia, demi menghormati leluhur walau hanya pusara dan petilasannya, penelusuran video di Nusa Hujung Winangun kami putuskan sampai gerbangnya saja. Sahabat channel Depisopia yang berbahagia, setelah melalui dua Nusa, yaitu Nusa Gede dan Nusa Hujung Winangun, masih dengan kendaraan roda 2, akhirnya kami sampai ke Nusa ketiga, yaitu Nusa Pakel. Jaraknya tidak jauh dari Nusa Winangun. Kami kira tidak sampai 3 km. Nusa Pakel ini luasnya hanya beberapa ratus meter persegi saja. Kondisinya sama seperti Nusa Winangun, yaitu sudah menjadi tanjung dan bukan sebuah pulau lagi. Buktinya, sepeda motor kami diparkir tepat di bawah tangga yang menuju Nusa Pakel ini. Di Nusa Pakel ini, aktivitas yang cocok sahabat lakukan adalah nyantai, atau bisa juga sahabat mengadakan makan bersama atau bahkan ngaliwet. Sahabat bisa ngaliwet bersama teman-teman, saudara, dan keluarga sahabat di sini. Bisa juga sahabat memancing ikan di lengkong, seperti banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar sini. Dan memang kalau melihat sejarah Nusa Pakel ini, konon katanya dulu Nusa Pakel adalah tempat peristirahatan dan tempat ngasuhnya para keluarga Raja Panjalu saat itu. Kini kami berada di Nusa Pakel dan sahabat lihat sendiri itu sebelah kanan saya itu Nusa Larang atau Nusa Gede dan sebelah kiri saya itu dapat dilihat itu Nusa Hujung Winangun. Dan di Nusa Pakel ini berhubung hujan deras, hujan mulai turun, maka kami mengakhiri episode tentang nusa-nusa di situ Panjalu ini. Nantikan episode-episode kami selanjutnya tentang destinasi wisata Panjalu. Sekian dulu ya, sampai jumpa di episode kami selanjutnya. Sahabat sekalian, jangan lupa like, comment, and subscribe video kami. Dan sekiranya bila sahabat merasa video kami bermanfaat, oleh sahabat untuk share dan bagikan kepada teman-teman sahabat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.